Ini adalah ilmunya. Praktek di dalam memahami ilmu muraqabah dan ilmu musyahadah. Akan tetapi untuk mengetahui tentang siri, tentang rahasia di dalam muraqabah, rahasia di dalam mukasyafah, rahasia di dalam musyahadah adalah dengan menyambungkan, mewasilahkan perjalanan rohani kita dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum, saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Silul Asror Mojokerto. Banyak sekali yang datang kepada kami, selain mencari jalan keluar di dalam setiap permasalahan kehidupannya, ada yang mencari pencerahan, kesembuhan, serta ada yang memutus karma, ruwatan. Yang lebih banyak datang kepada kami adalah beliau-beliau yang menceritakan tentang proses perjalanan rohaninya. Di antara mereka yang menceritakan proses perjalanan rohaninya itu adalah mempertanyakan kenapa selama bertahun-tahun di dalam belajar tentang ilmu rohani, akan tetapi mereka merasakan bahwa perjalanan rohaninya itu tidak ada perkembangan. Yang mereka dapatkan hanya sekedar ilmu yang bertambah, wacana yang bertambah, bahasan yang bertambah, akan tetapi mereka tidak mengalami proses atau pengalaman-pengalaman rohani yang seharusnya mereka dapatkan. Di antara beliau yang datang kepada kami, rata-rata mereka paham tentang tahapan di dalam proses perjalanan rohani, termasuk muraqabah itu apa, prakteknya bagaimana, musyahadah itu apa, prakteknya bagaimana, mukasyafah itu apa, lalu prakteknya bagaimana, mahabbah itu apa, lalu prakteknya bagaimana, fana itu apa, lalu prakteknya itu bagaimana. Mereka paham, dan bahkan dari pengetahuan, dari ilmu yang dia ketahui, rata-rata beliau telah mempraktekkan. Akan tetapi selama beliau mempraktekkan ilmu rohaninya selama bertahun-tahun itu, mereka masih merasakan bahwa mereka belum benar-benar masuk ke dalam keadaan muraqabah, musyahadah, mahabbah, dan mukasyafah. Dan rata-rata beliau menceritakan bahwa di dalam proses perjalanan rohaninya itu mereka hanya berpegang teguh kepada tauhid saja, tidak berpegang teguh kepada disiplin ilmu yang lainnya, termasuk tasawuf dan lain-lainnya. Inilah yang menyebabkan rahasia rohani itu tidak terbuka. Dan apabila rahasia rohani ini tidak terbuka atau belum terbuka, lalu di antara pejalan tauhid itu merasa telah sampai kepada keadaan muraqabah, musyahadah, mukasyafah, dan mahabbah, dengan dia bisa dan tahu praktek tata cara untuk melakukan atau mempraktekkan ilmu tersebut, akan tetapi sesungguhnya alam muraqabah itu belum terbuka, maka yang terjadi adalah sifat merasa bahwa dia telah mengalami, bahwa dia telah berada di dalam makom atau keadaan tersebut. Ini yang terjadi. Jadi masalah terbukanya alam rohaniah, yaitu sebuah keadaan seseorang
di dalam dia berproses untuk bermakrifat kepada Allah, kuncinya yang memegang adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dunia rohani itu bersinggungan dengan rohaninya Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bersinggungan dengan Sir Ahmad, bersinggungan dengan Ahmad. Ahmad itu siapa? Ahmad itu adalah ruh daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruh dari Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersumber atau tercipta dari nurun latifatur Rabbaniyah. Nurun latifatur Rabbaniyah atau nur Rabbaniyah inilah yang membukakan rohani seseorang kepada keadaan rohani, makom rohani, termasuk muraqabah, termasuk musyahadah, termasuk mukasyafah, termasuk mahabbah. Yang sesungguhnya bukan muraqabah yang didapatkan dari ilmu lalu mempraktekkan. Bagaimana cara mempraktekkan ilmu di dalam muraqabah? Yaitu seseorang yang dengan kesadarannya selalu membangun kesadaran seakan-akan dia selalu mengintai, melihat Allah di dalam setiap pandangannya, pikirannya, hatinya, pendengarannya. Begitu juga dengan musyahadah, selalu memusyahadahkan Allah di dalam setiap segala sesuatu yang ada di luar dirinya maupun yang ada di dalam dirinya. Ini adalah ilmunya. Praktek di dalam memahami ilmu muraqabah dan ilmu musyahadah. Akan tetapi untuk mengetahui tentang siri, tentang rahasia di dalam muraqabah, rahasia di dalam mukasyafah, rahasia di dalam musyahadah adalah dengan menyambungkan, mewasilahkan perjalanan rohani kita dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang pejalan itu telah mewasilahkan dirinya kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barulah dia bisa membuka pintu rahasia muraqabah, musyahadah, mukasyafah, mahabbah, fana, dan baqo billah. Karena semua rahasia yang ada di dalam perjalanan rohani, semua rahasia yang ada di dalam makom rohani, itu adalah wilayah daripada Sir Ahmad. Itu adalah wilayah daripada Ahmad. Itu adalah wilayah daripada rohani daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kenapa orang-orang yang belajar tauhid di dalam proses perjalanan rohaninya langsung kepada Allah tanpa melalui proses berwasilah kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka proses perjalanan rohaninya tidak akan pernah mampu membuka rahasia muraqabah, musyahadah, mukasyafah, mahabbah, fana, dan baqo billah. Yang diketahui hanya ilmunya saja dan praktek ilmunya saja, akan tetapi pengalaman rohaninya tidak ada, sehingga dia tidak bisa terkoneksi dengan leluhurnya, dengan para mursyid, para wali, tidak bisa terkoneksi dengan para nabi,
dan para rasul, khususnya kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadikan sebab perjalanan rohani itu tetap kering, yang mengimbas atau efeknya itu membuat kehidupannya juga kering, rezekinya seret, keluarganya berantakan, usahanya bangkrut, pekerjaannya tidak menghasilkan apa-apa. Hal itu terjadi karena di dalam proses perjalanan rohaninya itu tidak berwasilah kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasilah ini penting. Wasilah ini juga perintah daripada Allah. Ya, kebanyakan dari beliau-beliau ini yang datang kepada kami rata-rata itu adalah pejalan tauhid saja, sehingga menganggap Rasulullah itu tidak penting, tidak perlu berwasilah kepada beliau. Dan orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang yang tidak mengetahui asal kejadian daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah sering saya sampaikan, Rasulullah itu wujudnya manusia seperti kita. Akan tetapi asal kejadian daripada Rasulullah dan diri kita itu berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jasadnya dari nur dan ruhnya dari nurun latifatur robbaniyah, sehingga jasad beliau itu tidak mempunyai bayang-bayang apabila terkena cahaya, karena jasad beliau dari nur dan ruh beliau dari nur. Sedangkan diri kita itu hanya sebagian kecil, serpihan kecil daripada Nur Muhammad, sehingga kita itu masih ada bayang-bayangnya apabila terkena cahaya. Itulah yang membedakan kita, sehingga jasad Rasulullah itu nyambung kepada Allah. Karena ibaratnya jasad Rasulullah itu atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibarat cahaya, Allah itu mataharinya, dan kita ini adalah bagian tubuh daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena diri kita adalah serpihan yang terkecil dari Nur Muhammad, Nur Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang perlu kita tafakuri, kita renungkan. Kenapa perjalanan rohani kita itu yang tambah hanya ilmunya saja, hanya pemahamannya saja, sehingga kita hanya pandai berdebat, pandai berdiskusi saja. Akan tetapi hati kita, sir kita kering dari pengalaman rohani yang seharusnya kita dapatkan sebagai seseorang yang ingin belajar bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mesrakan diri kita dengan Nur Muhammad, kita wasilahkan perjalanan rohani kita kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita merasakan proses perjalanan rohani yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar ilmu lalu mempraktekkan terus kita merasa telah sampai, sehingga kita hanya merasa telah sampai, akan tetapi rohani kita belum pernah sampai kepada hakikat yang sebenarnya.